Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kita sekalian kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan. Mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini kita semua diberi keselamatan dan perlindungan dari Allah SWT. Amin. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Hadirin yang saya hormati, hari ini Minggu 10 Januari 2021. Pada kesempatan yang baik ini, sudah hadir di sebelah kiri saya sebagai penyaji materi, Saudara Raka, didampingi notulis kita Davina, dan juga hadir pula dua rekan kita sebagai penanggap diskusi pada hari ini, Saudara Jul dan Rifki. Pada kesempatan ini pula telah hadir pendamping sekaligus pembina kita yang terhormat, Ibu Kusnul Khotimah selaku Guru Bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk melakukan diskusi dengan tema anti tawuran. Baiklah hadirin yang saya hormati, tidak berpanjang lebar, kita mulai diskusi hari ini. Saya persilahkan Saudara Raka untuk menyajikan materi. Dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Alin telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk memberikan materi dengan tema anti tawuran. Tawuran, sepertinya masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi. Hampir setiap minggu berita itu menghiasi media massa. Bukan hanya tawuran antar pelaku saja yang menghiasi kolom-kolom media cetak, tetapi tawuran antar warga, antar kaum beragama, antar polisi dan mahasiswa. Sungguh menyedihkan. Inilah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjaknya terciptanya geng-geng. Perilaku tawuran antar pelajar selalu dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat. Mereka itu sudah tidak merasa bahwa perbuatan itu sangat tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan masyarakat. Sebaliknya, mereka merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng atau kelompok. Seorang pelajar seharusnya tidak melakukan seperti itu. Biasanya permusuhan antar sekolah dimulai dari masalah yang sangat sepele. Namun remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapinya sebagai sebuah tantangan. Pemicu lain biasanya dendam dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi. Para siswa tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh siswa sekolah yang dianggap merugikan seorang siswa atau mencemarkan nama baik sekolah tersebut. Tawuran antar pelajar sering dilakukan pada sekelompok remaja terutama oleh para pelajar. Bahkan para mahasiswa yang notabene-nya orang berpendidikan tinggi dalam memecahkan masalah menggunakan kekerasan. Kekerasan sudah dianggap sebagai pemecah masalah yang sangat efektif di kaum remaja. Hal ini seolah menjadi bukti nyata bahwa seorang pelajar seolah-olah sangat leluasa untuk melakukan hal yang bersifat anarkis dan premanis. Tentunya perilaku ini sangat merugikan orang yang terlibat dalam tawuran tersebut. Bahkan orang lain yang tidak terlibat juga merasakan dampak tawuran tersebut. Kasus kekerasan yang melibatkan pelajar ini telah menjadi sorotan publik. Keprihatinan pun mengemuka. Kenapa sekolah yang idealnya sebagai kebun untuk menyemai kedamaian dan membentuk manusia santun, terdidik, justru tidak mampu membentengi siswa dari perilaku kekerasan yang berujung hilangnya nyawa. Oleh karena itu, dalam masalah ini,
saya tertarik untuk membahas masalah tawuran pelajar dan solusi jitu untuk membentuk pelajar anti tawuran. Penyebab tawuran pelajar. Perilaku tawuran di kalangan pelajar tentunya tidak hadir begitu saja tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku negatif ini. Banyak pihak pun telah mengemukakan sebagai penyebab terjadinya tawuran yang melibatkan kalangan siswa ini. Bicara akar masalah dari tawuran pelajar, tentu salah satunya sebagai dampak langsung dari praktis pendidikan dewasanya lebih berorientasi pada intelektual dan kurang memperhatikan bagaimana sikap dan perilaku siswa. Ini setidaknya tercermin dari fenomena ujian nasional yang menjadi penentu dominan 60% kelulusan. Berikut dugaan sejumlah praktek kecurangan yang masih menyertai setiap gelaran ujian ini. Akibatnya, para guru seakan kian terpinggirkan dengan kewenangannya menilai keberhasilan siswa. Sementara siswa makin terkondisi menghabiskan waktunya untuk persoalan intelektual semata. Dan sebaliknya justru makin kurang peduli atau bertanggung jawab karena merasa pasti akan lulus setelah melihat praktik ujian yang ada. Di sini jelas sekali bahwa aspek kognitif siswa lebih dominan diperhatikan dalam sistem pendidikan nasional daripada aspek afektif dan aspek psikomotorik siswa. Berpijak pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tawuran pelajar setidaknya disebabkan oleh 3 faktor utama, yakni yang pertama, 1. Praktik kurikulum yang lebih berorientasi pada aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik. Yang kedua, kondisi lingkungan, keluarga, dan sosial yang kurang mendukung kepribadian positif siswa. Yang ketiga, kondisi psikologis pelajar yang labil dan cenderung meniru. Faktor keluarga, faktor sekolah, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Lalu, apa solusi tawuran pelajar? Demi masa depan bangsa, kita tentu sepakat bahwa persoalan tawuran pelajar harus menjadi perhatian serius semua pihak. Mengingat perilaku kekerasan ini dapat merugikan individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Untuk itu, berbagai pemikiran komprehensif pun perlu digali dan diaplikasikan dalam rangka mengatasi fenomena tawuran pelajar tersebut. Upaya mengatasi tawuran pelajar sejatinya bukan hanya menjadi tanggung jawab pendidik, melainkan juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Ini mengingat waktu pengawasan yang dimiliki pendidik jauh lebih sedikit daripada waktu yang dimiliki siswa di luar sekolah, yakni hanya rata-rata 6 jam dari 24 jam per hari. Selain itu, seideal apapun terapi yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka mencegah siswa dari perilaku tawuran, tidak akan efektif manakala masih dijumpai kondisi keluarga dan sosial yang kurang mendukung kepribadian positif siswa. Lambat laun, siswa dapat pula terkondisi melakukan kekerasan jika sehari-hari mereka disuguhi perilaku kekerasan di lingkungan keluarga ataupun lingkungan sosialnya. Apabila pelajar setiap hari disuguhi bibit-bibit balas dendam, teror, kebengisan, dan kekerasan, maka jangan heran kelak mereka juga akan menjelma sebagai sosok serupa. Ini semua karena perkembangan kejiwaan sang anak memang sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor kebiasaan dan faktor lingkungan. Dalam konteks ini, kita mengenal ada pepatah, jangan benarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Untuk itu, sekali lagi, jika kita ingin siswa tidak melakukan kekerasan, konsekuensinya kita tidak boleh membiasakan perilaku kekerasan terjadi di lingkungan siswa. Kondisi psikologis pelajar yang masih cenderung labil dan meniru hendaklah dipahami oleh pendidik.
untuk kemudian bisa mengintervensi dan mengarahkannya ke hal yang positif. Di sini pelajar mesti dibimbing untuk menemukan dan mengembangkan potensi positif dalam dirinya. Dalam konteks mengarahkan perkembangan kejiwaan siswa ke arah positif, para pendidik setidaknya dapat mengartikulasikan teori simpati dan teori imitasi yang telah dikembangkan oleh sejumlah pakar dalam proses pembelajarannya. Demikian ulasan yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dalam mengatasi tawuran pelajar. Terapi apapun yang dijadikan sebagai upaya pencegahan kekerasan di kalangan pelajar tentu diharapkan dapat menyentuh akar permasalahannya. Selain itu, pelaksanaannya juga mesti menyentuh dan menjadi tanggung jawab sebagai stakeholder pendidikan, mulai dari pihak sekolah, orang tua, masyarakat, dan tentunya juga pemerintah. Tanpa upaya yang komprehensif dan integrasi tersebut, maka solusi itu tak ubahnya hanya tambal sulam. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Raka yang telah menyajikan materi dengan tema anti tawuran. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Jul untuk memberikan tanggapan. Terima kasih kepada Saudari Alin telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanggapi materi yang diberikan oleh penyaji. Sebenarnya saat terjadi tawuran itu yang salah si pelaku atau si orang tua yang masih jarang memberikan kasih sayang ketika di rumah, atau karena lingkungan, baik lingkungan sekolah atau lingkungan sosial lainnya. Semua itu yang paling berdampak kepada niatan seseorang untuk melakukan tawuran. Apakah dia ketika orang tuanya jarang memberikan kasih sayang atau karena sosialnya? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada penyaji berikutnya. Terima kasih Saudari Alin telah memberikan saya kesempatan untuk menanggapi materi yang telah disampaikan oleh sang penyaji. Pertanyaan saya adalah, jika tawuran itu terlihat banyak sisi buruknya, maka apakah ada sisi baik dari tawuran atau apa manfaat dari tawuran tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada penyaji materi untuk menjawab pertanyaan dari Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para penanggap telah memberikan saya pertanyaan pada materi yang telah saya sajikan tadi. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Jul. Pertanyaannya adalah, sebenarnya saat terjadi tawuran itu yang salah si pelaku atau si orang tua yang masih jarang memberikan kasih sayang ketika di rumah, atau karena lingkungan, baik lingkungan sekolah atau lingkungan sosial lainnya. Semua itu yang paling berdampak pada niatan seseorang untuk melakukan tawuran, apakah dia ketika orang tuanya jarang memberikan kasih sayang atau karena sosialnya. Sebenarnya faktor-faktor yang disebutkan tadi merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran, dimulai dari orang tua, lingkungannya, dan juga si pelakunya. Tentunya lingkungan sosialnya sangat berpengaruh kepada si pelaku, pada kejiwaan si pelaku. Jika lingkungan sosialnya negatif, maka pelakunya pun juga ikut negatif. Pelaku cenderung meniru lingkungannya, meniru kebiasaan di lingkungannya. Jadi tugas kita untuk mencegah adanya tawuran ini, membimbing pelaku untuk berada di lingkungan yang positif dan meniru hal-hal yang positif yang ada di sana, agar tidak adanya terjadinya tawuran seperti tersebut. Mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan lainnya? Jadi faktor yang paling berpengaruh itu apa? Faktor yang paling berpengaruh adalah faktor sosial lingkungannya. Pelaku cenderung meniru lingkungan sosialnya. Jika lingkungan sosialnya terbiasa melakukan kekerasan, kekejaman, maka si anak didik ini, siswa pelakunya juga akan meniru hal tersebut. Maka hal ini juga harus menjadi perhatian serius bagi para stakeholder pendidikan. Maka jadi
Yang paling penting adalah lingkungan sosial dari si siswa tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rifki. Pertanyaannya adalah, jika tawuran itu terlihat banyak sisi buruknya, maka ada lain sisi baiknya dari tawuran atau manfaatnya? Tawuran sebenarnya banyak sisi buruknya. Dimulai dari kerugian dari si pelaku itu sendiri maupun pelaku yang tidak terlibat dalam tawuran tersebut, seperti kerusakan dan lain sebagainya. Tawuran ini banyak merenggut korban jiwa dari hal tersebut dan kerusakan yang terjadi di sana. Jadi apakah ada sisi baiknya? Menurut saya sisi baiknya hanyalah sedikit. Tawuran sebenarnya dipengaruhi karena ingin menunjukkan kekuatan kepada si musuh, menunjukkan siapa yang paling kuat dan siapa yang paling berani. Jadi sebenarnya itu yang membuat tawuran itu terjadi. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Jadi tawuran tidak memiliki sisi baik yang lain atau tidak ada sama sekali? Sebenarnya ada sisi baik dari tawuran. Sisi baiknya adalah meningkatkan solidaritas pada sekolah tersebut, solidaritas antar teman pada sekolah tersebut. Tetapi di balik hal itu, solidaritas tersebut harusnya digunakan menjadi hal yang positif, bukan untuk dijadikan tawuran dan menyebabkan kerusakan bahkan kehilangan nyawa. Sebaiknya solidaritas tersebut bisa digunakan dalam hal-hal yang positif, bukan hal yang negatif seperti tawuran. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada sesuatu yang kurang atau berkenan memberikan pertanyaan lagi? Sudah ada. Sudah cukup? Sudah. Baik, terima kasih. Demikian diskusi dengan tema anti tawuran. Mudah-mudahan dengan diskusi ini kita semua memahami dan mengerti betapa bahayanya tawuran yang berdampak bagi diri sendiri, orang lain maupun keluarga. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari perilaku tawuran seperti itu. Sebagai akhir diskusi ini, saya berikan waktu untuk penyaji memberikan closing statement. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Untuk kesimpulannya, permasalahan tawuran pelajar telah dianggap sebagai persoalan yang serius di dunia pendidikan nasional dewasa ini. Selain sebagai bentuk kontradiktif dari tujuan pendidikan nasional, tawuran pelajar juga hanya akan menimbulkan kerugian materi dan imateri, bahkan korban jiwa. Untuk itu, semua pihak dituntut peran sertanya dalam rangka mengatasi masalah kekerasan yang menjangkiti anak usia sekolah ini. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya tawuran pelajar. Dalam pandangan penulis, setidaknya ada 3 faktor utama penyebab tawuran pelajar, yakni 1. Praktik kurikulum yang lebih berorientasi pada aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik, dan kondisi lingkungan keluarga dan sosial yang kurang mendukung perbedaan positif siswa, serta kondisi psikologis pelajar yang labil dan cenderung meniru. Berdasarkan perspektif psikologi pendidikan, tawuran pelajar dapat diatasi melalui praktik pendidikan yang tidak abai terhadap aspek afektif dan psikomotorik atau pendidikan karakter. Penciptaan kondisi lingkungan keluarga dan sosial yang mendukung kepribadian positif siswa, dan penciptaan kondisi proses belajar mengajar yang positif bagi penguatan sikap simpati dan penemuan jati diri siswa di tengah-tengah perkembangan kejiwaannya yang masih labil dan cenderung meniru. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih hadirin yang saya hormati. Demikianlah diskusi kita dengan tema anti tawuran. Mudah-mudahan kita kaula muda ini terhindar dari perilaku yang tidak baik, yaitu tawuran. Terima kasih kepada penyaji, penulis, penanggap, dan terima kasih juga kepada Ibu Kusnul Fatimah dan semua hadirin atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada salahnya jalannya diskusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.